Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan playlist PHP MySQL Bootstrap dasar versi terbaru, yaitu ini video tentang membuat data table server side jQuery. Video ini adalah video ke-36 ya teman-teman. Kemarin kita telah membuat pagination atau halaman secara manual menggunakan PHP. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, sebelumnya ini saya perlihatkan dulu ya teman-teman, ini dokumentasi data table. Data table bagian server side processing. Server side ini ya teman-teman, di sisi server. Jadi proses menampilkan data, mencari data, mengurutkan data itu di handle oleh server, dari sisi server, bukan klien lagi. Kalau kemarin kita menggunakan client side. Nah, ini ya teman-teman perbedaannya. Kalau teman-teman ingin melihat, sebenarnya kan kalau teman-teman melakukan pencarian itu ada loading dulu. Nah, ada loading dulu seperti ini. Dan data table ini ya teman-teman, yang server side ini sangat direkomendasikan untuk menampung data yang besar, ribuan, jutaan. Jadi teman-teman bisa memiliki dua opsi. Jika ingin menampilkan data banyak, bisa menggunakan pagination, ataupun jika tetap ingin menggunakan data table, gunakanlah data table metode server side. Nah, ini jika di scroll ke bawah langsung ada contohnya ya teman-teman, JavaScript-nya. Tentu saja ini karena jQuery merupakan JavaScript ya, request-nya pasti Ajax. Datanya nanti JSON bentuknya, tipe datanya. Nah, ini. Oke ya teman-teman, coba kita lihat dulu projectnya. Nah, ini project kita kemarin. Ini data mahasiswa. Nah, kita akan merubah data table client side yang ada di menu mahasiswa di sini menjadi data table server side. Teman-teman lihat di sini di inspect. Ini di console. Ini tidak ada apa-apa ya teman-teman, tidak ada request Ajax-nya. Di sini. Oke, buka dulu text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Sebelumnya mungkin saya hapus dulu project yang lain. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini project CRUD PHP. Untuk data mahasiswa itu ada di mahasiswa.php ya teman-teman. Nah, di sini data mahasiswa.php. Jika teman-teman masih ingat, kita memanggil ID example 2, yang mana ID example 2 ini merupakan inisiasi dari jQuery. Jika teman-teman lupa, itu ada di footer.php. Nah, di sini. Sini ya teman-teman. Ini fungsi jQuery-nya untuk melakukan data table. Coba di sini kita berikan komentar dulu. Sini misal data table client side. Oke, nanti di bawah kita buat juga scriptnya data table server side. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan client side pakai ini, jika ingin menggunakan server side nanti pakai yang di bawahnya. Oke, untuk ini kita hapus dulu atau kita ganti ID example 2 untuk client side. Untuk server side kita gunakan ID server side mungkin. Nah, di sini server side. Oke, coba kita lihat dulu dokumentasinya. Nah, di sini kita punya ini. Ini untuk server side ya teman-teman. Dikopas saja, dikopas. Kembali ke text editor. Ini di footer, coba kita buat dulu text script. Dan paste kan. Nah, di sini ini diganti menjadi server side ya teman-teman. Sebenarnya diganti menjadi server side. Processing true, server side true. Nah, kemudian Ajax. Nah, ini file PHP yang berguna untuk menghandle seluruh
seluruh action tadi seperti menampilkan data, mencari, halaman, sorting dan lain-lain. Coba di sini kita buat nanti nama filenya itu mahasiswa strip server site.php. Kemudian di sini mahasiswa server site. Oke, coba kita refresh saja dulu. Data tabelnya hilang pasti. Nah, ini error katanya kan? Error. Oke, coba yang ini kita ambil. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ini dari tag body kan? Kita hapus, kita ambil. Ctrl X, kita cut dulu. Dan kita pastekan di halaman baru ya, teman-teman. Jangan dibuang dulu karena ini nantinya berguna. Oke, coba kita refresh. Nah, ini datanya 0 ya. Nah, processing. Oke, tapi masih kosong. Coba kita buat dulu. Filenya itu new file mahasiswa strip server site.php. Nah, sesuai dengan yang ada di footer ya, teman-teman. Nah, ini mahasiswa server site.php. Ini untuk menghandle misal handle action data table misal. Nah, di sini saya lupa ya, teman-teman. Di sini ditambahkan juga di sini tanda tanya action sama dengan table data. Oke, mantap ya. Nanti sebenarnya ada satu lagi ya, teman-teman, properti yaitu columns, tapi nanti saja. Kita buat dulu mahasiswa server site. Oke, coba sini. Kalau tidak salah sudah saya pastekan ya, teman-teman. Di paste bin. Nah, di paste bin di sini mahasiswa server site. Nanti saya berikan juga linknya. Kenapa saya pastekan di sini? Karena terlalu banyak ya, teman-teman. Nanti panjang videonya. Nah, di sini. Jadi kita tinggal di kopas untuk mahasiswa server site. Nanti saya jelaskan. Oke, coba kita kopas dulu. Ini kita kopas ke atas. Nah, ini nanti saya berikan di deskripsi video ya. Teman-teman lihat saja di deskripsi video. Nah, ini di mahasiswa server site. Coba sini paste. Nah. Oke, ini paste ya, teman-teman. Nah, di sini jika ada action katanya di sini get action table data yang ada di footer tadi. Nah, sini table data. Maka jalankan script di bawah ini ya, teman-teman. Ini kolom. Ini list column. List column ini maksudnya data apa saja yang ingin kita tampilkan ya, teman-teman. Nah, mulai dari sini nomor ini kita ambil saja, mungkin implementasikan atau representasikan dia sebagai ID mahasiswa, kemudian nama, prodi, jika, telepon. Nah, ini ID mahasiswa lagi. Kenapa ID mahasiswa lagi? Nanti karena di bagian aksi kita ada 3 tombol ya, detail, ubah, hapus, dan itu mengarah ke data mahasiswa yang mempunyai ID masing-masing. Jadi kita menampilkan aksi itu selain tombol, dia mengirimkan ID. Jadi ini termasuk ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mempunyai data selanjutnya, misal di sini alamat seperti itu, silakan ditambahkan lagi ya untuk project teman-teman. Mungkin di sini 6 alamat seperti itu. Alamat seperti ini. Oke. Kita kembalikan. Nah, di sini. Nah, di sini query count ini menghitung ya, teman-teman. Select count, dia menghitung seluruh data dari tabel mahasiswa. Di sini menghitung jumlah data dari tabel mahasiswa. Oke. Nah, di sini data count jumlah dia disimpan di dalam variabel total data jumlahnya. Nah, oke. Nah, di sini ini yang mungkin teman-teman agak bingung ya. Ini kita dapatkan dari request limit start order there, ini dari request yang ada di footer nanti. Nah, di sini Ajax. Karena kita server side-nya true, jadi dia request
Ini parameter yang dikirimkan ada 4, yaitu limit, yang limit, start, order, dan dir. Itu otomatis mengirimkan post, length, ini panjang, mulai dari mana, order ini untuk sorting ya teman-teman. Nah ini untuk sorting. Nah di sini if jika ada jika tidak ada ya. Sini jika tidak ada pencarian. Jika tidak ada pencarian data, jalankan query ini. Nah, query ini ya. Maksudnya di sini kita select, kita memilih ID mahasiswa, nama, prodi, JK, telepon dari tabel mahasiswa dan kemudian kita urutkan ordernya. Ini order ya. Kemudian limit, kita limit sesuai dengan data yang ingin ditampilkan nanti. 10 ini otomatis ya teman-teman, tidak usah teman-teman ubah lagi. Ini offset. Mulainya dari mana? Kalau jika ada pencarian data, jalankan query berikut. Nah, di sini nanti sudah ada query seperti like ya teman-teman, like source, misal where namanya ingin menampilkan nama Ilham Lutfi dan telepon. Ini dua parameternya, jadi kita hanya bisa mencari user berdasarkan nama dan telepon saja. Ini query count lagi ya teman-teman, sudah saya jelaskan tadi. Ini query count, scroll ke bawah. Nah di sini yang penting, ini kita proses looping kurang lebih sama seperti for each. Jadi loopingnya ini di mahasiswa server side, bukan lagi di sini. Oke, setelah di looping, tampilkan datanya menjadi JSON. Oke, ini sudah saya berikan best practice scriptnya. Nanti teman-teman tinggal kopas saja ya, karena kalau mau diketik dari awal lama sekali pastinya, dan tidak menutup kemungkinan ada tipu. Nah ini sudah ada tipu ya sepertinya saya. Nah ini coba saya hapus saja. Oke, masih ada yang salah mungkin. Nah ini ada tipu atau apa ini, sepertinya ada yang kurang kutip. Ini warnanya merah. Nah ini teman-teman bisa melihat, ini warnanya merah. Oh ini kurang ya. Nah kurang sepertinya. Itu masih ada error. Ini tidak perlu ya teman-teman, tidak usah dikhawatirkan. Ini error ini tidak masalah. Sepertinya saya kurang di sini, kurang tutup. Nanti saya perbaiki saja di paste binnya. Oke, coba teman-teman refresh. Nah sini masih ada error ya teman-teman. Data table dengan ID server side katanya invalid JSON. Oke, coba kita inspect. Kita lihat JSON-nya. Inspect console. Kita refresh. Oke, error. Kita scroll. Nah, lihat ya teman-teman di sini. Nah, ini ada tipe get. Kita buka. Coba scroll ke bawah. Nah, ini requestnya 200. Oke, memang oke. Request, cuma responsnya ya teman-teman. Nah, undefined array katanya. Length, star. Jadi tipe postnya tadi belum kita buat. Nah, di sini kolom mana saja yang ingin di post requestnya, di baris ke 24. Jika teman-teman lihat di sini 24. Nah, ini tidak diterima ini. Katanya tidak ada kolom. Nah, kita buat dulu objek kolomnya. Di sini di footer. Teman-teman perhatikan di sini kita berikan koma ya. Berikan koma. Kemudian coba. Oke, sepertinya kita tambahkan parameter baru saja. Untuk melengkapinya coba di sini. Ini saya cut dulu. Ini di cut, Ctrl X. Nah, ini kemudian URL. Oke, coba komentarnya kita hapus dulu.
Selanjutnya kita hapus. Coba scroll ke bawah. Nah, di sini ini URL-nya. Kemudian data tipenya itu JSON ya. Ini JSON. Kemudian tipenya, nah ini tipe requestnya. Tipe requestnya itu post. Oke. Kemudian koma. Sini kita berikan lagi columns. Columns. Silakan teman-teman ikuti saja dulu ya. Nah, di sini array. Ini kemudian datanya. Data yang pertama itu nomor, tentu saja nomornya, nomor. Kemudian coba kita rapikan dulu ya teman-teman agar tidak bingung. Ini sepertinya bingung urutannya. Nah, ini. Oke. Tidak mau rapi dia. Ini tab. Oke, yang pertama itu data. Oke, sorry ya teman-teman. Ini saya rapikan lagi biar enak dilihat, nanti dijelaskan. Nah, ini data pertama nomor, kemudian data kedua itu nama. Data ketiga itu prodi. Kemudian jika, telepon, dan aksi. Nah, ini kita dapat dari mana ya teman-teman? Nah, ini coba kembali lagi ke mahasiswa server side. Scroll ke bawah, itu ada di bagian loopingnya tadi, while. Nah, ini ya teman-teman. Nested data, nomor. Nama, prodi, telepon, AJK, telepon, kemudian aksi. Nah, ini katanya while, value seperti for each ya. Nah, while ini seperti for each maksud saya. Nilainya kita ambil dari query fetch array, yang mana ini sudah kita fetch nilainya dari data-data di atas, kita tampilkan, kita count, kita hitung, kemudian kita tampilkan di sini. Nested data itu untuk objek kolomnya. Ini nomor. Nah, start satu, ini value, nama, prodi, jika, value telepon. Saya kira teman-teman sudah paham ya untuk perulangan karena kita sering menggunakannya di for each, hanya saja sedikit berubah sebenarnya. Oke, di footer. Ini sudah selesai. Coba kita refresh. Nah, di sini ya teman-teman perhatikan. Ini sudah berhasil ya. Nah, ini lihat di inspect-nya di konsol. Ini kita scroll ke bawah. Nah, lihat request-nya. Nah, di sini request-nya sudah ada muncul. Headernya 200 oke, requestnya 200 oke, ini yang di request ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, responsnya, data-datanya ini lihat, totalnya, request totalnya 4, yang di filter 4 katanya. Nah, ini objeknya. Oke, nah ya teman-teman ada 4 objek. Jadi datanya itu diproses melalui server side dan dikeluarkan menjadi tipe data JSON. Jadi teman-teman bisa melihat tipe datanya atau respons dari data table-nya di konsol. Coba di sini kita cari, kita lakukan pencarian, misal nama Putri. Nah, jika teman-teman lihat ada berkedip-kedip ya, berkedip-kedip itu respons katanya. Nah, processing saya. Nah, processing. Oke, Putri. Data table-nya jadi lebih cepat juga ya teman-teman. Tapi bagaimana kalau kita ingin mencari, nah ini prodi misal, prodi ini kita ingin mencari berdasarkan listrik. Nah tidak muncul kan? Kenapa tidak muncul? Karena coba kita kembali ke mahasiswa server side. Kita kembali di sini. Nah, jika ada pencarian data, jalankan query berikut. Nah, ini kita ambil dulu post search value-nya. Nah, ini kita berdasarkan tampil
dari mahasiswa where nama dan atau telepon. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan lagi, misal berdasarkan prodi, selain nomor telepon, teman-teman bisa menambahkan di ujungnya ini, misal or prodi like. Nah, ini kita kopas saja search-nya. Nah, begitupun yang di bawah kita kopas saja, ini kita kopas. Nah, di sini kita pastikan. Oke, mantap. Coba kita refresh. Ini misal listrik. Oke, berhasil ya teman-teman. Listrik sudah muncul untuk prodi listrik. Kalau teknik informatika muncul semua jadi 3 ya datanya. Nah, ini 3. Lihat juga responsnya. Nah, ini masih sama saja ya teman-teman, mantap. Cuman jika teman-teman perhatikan, untuk aksinya itu kosong. Nah, untuk aksinya itu kosong, memang saya kosongkan. Jadi agar teman-teman dapat melihat video ini untuk tutorialnya. Jadi tidak langsung saya isi, karena kita ambil aksinya dari data yang kita pastekan tadi. Nah, ini di sini. Ini kita ambil tombolnya ya teman-teman. Coba saya rapikan dulu. Nah, ini aksi ini. 3 aksi ini kita kopas ya. Kita kopas semuanya. Coba ini dari TD. Bukan di TD sih. Coba ini. Oh, tidak apa. Dari TD saja. Nanti kita ganti TD-nya menjadi div. Kembali ke mahasiswa server side. Nah, ini jika teman-teman lihat. Nah, ini untuk aksinya kosong ya. Nah, ini saya kosongkan. Kalau teman misalnya isikan misal ini tombol misal. Nanti kalau di refresh nanti muncul tulisan tombol di bagian aksi. Nah, oke, coba kita tampilkan di sini. Coba yang tadi langsung kita pastekan saja. Nah, langsung kita pastekan. Memang banyaknya errornya. Tapi ini tidak masalah. Ini TD ini kita ganti menjadi div. Oke, TD menjadi div. Kemudian coba di sini. Nah, di bagian mahasiswa ini kita hapus dulu. Tiga-tiganya kita hapus. Diseleksi semua ya. Nah, kita hapus di sini. Kemudian kutip 1, tambah kutip 1. Nah, kemudian titik lagi. Nah, ini operator concat ya. Di tengah-tengahnya kita berikan, kita ambil dulu ya. Kita ambil dari sini mungkin value. Nah, ini dollar value. Kita echo ID mahasiswa. Oke, mantap. Coba di sini, oke, ada error ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Yakin. Oh, ini karena kutip 1 ya, kutip 1. Coba berikan jadi kutip 2. Ini kan ini jadi juga kutip 2. Nah. Oke, mantap ya teman-teman. Coba diperhatikan dulu. Atau ada error atau apa? Coba ini saya berikan jarak. Ini. Nah. Jadi kita ambil ID mahasiswanya dari variabel value, karena kita di sini perulangan ya. Jadi value ini objeknya. Nah, di sini. Oke, coba kita refresh. Nah, muncul ya teman-teman. Ini muncul jika diklik detail tidak ada masalah. Klik ubah juga tidak ada masalah. Oke, begitupun juga tentu saja dengan hapus. Nah, ini karena memang tidak ada foto ya teman-teman. Oke, cukup untuk video kali ini untuk menampilkan atau membuat data table server side menggunakan PHP dan jQuery. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau yang masih bingung, silakan tanyakan komentar atau bergabung di grup Telegram. Nanti untuk script mahasiswa server side-nya akan saya perbarui ya. Saya berikan tutup kurung di sini, kurung kurawal di bawah itu kurang ya ternyata. Linknya juga nanti akan saya pastekan di deskripsi video. Oke.
Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.